Malam Mas Oki, apa kabar? Malam, baik, Long time no baik. see ya kita ya. Gimana kabarnya Mbak Rika? Alhamdulillah sehat. Mas Oki Iya, sehat tadi ya. ketemu Baru lagi di landing bus. nih. Iya, nggak sengaja ketemu di Iya, bus. ding dari pagi. Iya. Oke, Mas Oki, belakangan kegiatan apa nih sebelum kita menuju ke tema? Saya kebetulan sekarang sedang ada dinas di Kemendikti ya, jadi baru 7 bulan sih. Jadi Iya, sementara iya. ini lagi dipending dulu melatihnya karena ada panggilan. Jadi sementara itu sih di Kemendikti. Oh, oke. Di futsal masih pengurus? Di futsal masih pengurus, masih pengurus. Congratulations ya, barusan kita dapat informasi kabar gembira nih, kan kita juara di CFA Iya, ya. betul. Betul, betul. Kita juara. Tim futsal kita ya juara mengalahkan Denmark 4-2 kalau nggak salah. Ah iya, hasilnya 4-2. Iya, kita menang tadi. Iya, 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 iya. Akhirnya di sela-sela setelah mendapatkan kabar yang tidak terlalu menggembirakan, ada juga kabar gembira dari Federasi Futsal kita Iya, ya. Congratulations sekali lagi Mas Oki. Mas Oki, thank you, thank you. kita kita Ya, gimana? kita sekarang menuju ke ini nih, kayaknya teman-teman sudah nggak sabar nih menunggu, eee, pendapat Mas Oki. Bagaimana pandangan Mas Oki melihat hasil, kita di FIFA Matchday dan di Timnas U23 kualifikasi Piala Asia? Kira-kira menurut Mas Oki gimana dengan, eee, kepelatihan baru kita, hasilnya menurut Mas Oki cukup memuaskan atau tidak? Ya, makasih sebelumnya udah diundang ke sini. Sorry ya kalau agak gaptek, ini masih meraba-raba nih gimana caranya nih. Nggak apa-apa Mas, aku juga dulu Ya terkait gaptek. dengan timnas kita saat ini, sebenarnya timnas kita memang kondisinya tidak mengembirakan ya, karena baik itu U23 maupun timnas senior, melihat dari 2 pertandingan berturut-turut mengenai timnas kita, bisa dilihat bahwa kita zero shots on goal ya. Jadi itu sebenarnya sudah speaks volume, udah berbicara banyak hal. Tanpa kita membahas panjang lebar, zero shots on goal aja sudah udah bisa menyimpulkan bahwa memang dengan materi tim yang begitu banyak pemain naturalisasi, dengan naturalisasi itu juga banyak bermain di liga-liga utama di negara masing-masing. Itu menunjukkan bahwa kita memang tidak punya kreativitas dalam lini depan, final third, dan itu sudah sebenarnya dari Martin Taeyong, dia sudah tahu bahwa kita ini tidak tidak memiliki pemain kreatif di depan, makanya kita bermainnya dari sisi counter attack gitu. Jadi memang sebenarnya Sintayong sudah paham bagaimana mencari celah agar kita ini bisa memiliki peluang di depan gawang. Tapi dengan digantinya era kepelatihan Patrick Kluivert ingin bermain lebih menyerang, lebih direct, open play, yang menurut saya ini bukan tipe karakter yang apa namanya dimiliki oleh pemain timnas kita gitu. Jadi banyak sekali perubahan yang terjadi di timnas kita semenjak kepergian Sintayong. Eh, Memang meskipun demikian, secara defensif timnas kita masih masih sangat baik dari sisi defensif ya, karena memang pemain defense lini defense kita memang kuat-kuat gitu. Mungkin itu. Oke. Tapi, Mas Oki, sebenarnya kenapa ya, eee, apakah segitu pentingnya bahwa kita harus merubah cara main kita dari yang tadinya misalnya, apa namanya, counter attack menjadi harus total football itu seperti apa sih sebenarnya Mas Oki? Kalau kan Mas Oki pengalaman lah ya di Eropa, lalu kemudian mengajar juga di youth-nya di London ya kalau nggak salah ya, di sekolah bola di London. Sebenarnya apa sih itu total football itu, Mas Oki? Mungkin teman-teman biar lebih jelas gitu kan?
Ya, total football itu sendiri kan sebenarnya bagaimana caranya semua pemain itu menjadi, apa namanya, bermain agresif dan menyerang. Jadi kita memainkan lini yang tinggi gitu. Jadi kalau kita bicara bola itu kan ada 2 half ya, ada half kita dan half lawan. Itu kalau kita bicara total football semuanya memang bergerak ke atas gitu. Jadi defensive line-nya tinggi, permainannya menyerang, agresif. Namun sebenarnya karakteristik seperti itu. Jadi kalau di dalam permainan bola itu tidak semua formasi itu bisa dipakai di seluruh match. Kita juga harus melihat yang pertama lawan kita itu bermainnya seperti apa, yang kedua kekuatan kita itu seperti apa, yang ketiga kondisi fitness juga seperti apa. Jadi sebenarnya formasi itu bisa menyesuaikan dengan lawan gitu. Bisa jadi juga bahwa kita tidak perlu mengganti formasi, dari awal sampai akhir, tapi bagaimanapun juga itu dilakukan jika memang kita yakin formasi yang kita pakai itu sudah sesuai dengan karakter pemain-pemain kita. Jadi pemain-pemain kita itu sangat menentukan bagaimana cara kita menentukan formasi. Nah, dengan kondisi yang seperti sekarang ini, sebenarnya kita nggak punya striker yang betul-betul clinical. Kita nggak punya sama sekali striker yang clinical. Even Bahkan yang oleh baru Romani masuk juga? sekalipun, meskipun dia iya, bahkan, apa namanya, yang baru masuk ya 2 kemarin ya, Emiliano Jonathans ya, Ya, Emiliano terus, Jonathan, apa Mauro namanya, satu Silvestra, lagi siapa itu namanya yang, Mauro Silvestra. tinggi tuh, saya lupa tuh. Nah itu juga sebenarnya dia juga, tidak klinikal gitu. Jadi gaya permainannya berbeda. Jadi jangan disamakan dengan gaya permainan di Eredivisie, dengan gaya permainan melawan orang-orang Asia itu sangat berbeda sekali gitu. Jadi Eee, saya melihat bahwa ada hal-hal detail yang tidak, diperhatikan oleh, Van ya, Mhm. begitu juga dengan Kluivert, jadi itu sih sayangnya. A ad ada hubungannya nggak ya, Mas? Kan gini, eee, federasi kita itu sangat sangat menginginkan sekali sepertinya terobsesi dengan yang namanya ball possession. Mereka kepingin banget kita itu menang di ball possession. Tapi sebenarnya sejauh mana sih ball possession itu menentukan, apa namanya, bahwa menunjukkan bahwa sepak bola secara taktikal ataupun, secara teknisnya gitu, maksudnya bahwa menunjukkan ball possession itu tim itu hebat atau bagus gitu. Apakah itu membuktikan bahwa sebuah tim bisa menguasai pertandingan hanya dari ball possession? Ya enggak ya, tentunya karena kan jadi begini, ball possession itu adalah penguasaan bola. Bagaimana sebuah tim itu dia bisa menguasai bola untuk mendikte lawan. Jadi ball possession itu sejatinya adalah bagaimana cara kita mengatur ritme permainan untuk mendikte lawan. Nah itu yang paling penting. Kalau yang kemarin terjadi, ball possession kita itu adalah kita mensirkulasi bola. Mhm. Mensirkulasi bola, mencoba untuk membangun membangun, apa namanya, attacking ya, apa namanya, ya kita mencoba untuk membangun, Serangan? attacking itu Iya, bahasa iya. Indonesia apa sih? Serangan, Serangan, serangan. sorry. Iya. Membangun serangan. Nah, itu tapi pada saat final third, itu tumpul. Mhm. Karena tahanan mereka itu rapat, gitu. Nah, ini yang tidak diantisipasi oleh Vandenberg berkali-kali, saya lihat. Begitu juga Ini Kluivert. kita bicara Nah, U23 ketika dulu ya? permainannya rapat, Ini U23 dulu? iya, baik itu U23 Oke. maupun senior sebenarnya saya rasa filosofi permainannya hampir sama. Kenapa? Mhm, Karena direktur teknik itu biasanya menerapkan satu filosofi yang sama untuk ke semua lini gitu. Makanya mhm. kenapa ada istilah direktur teknik. Dia mau menciptakan satu kurikulum yang sama. Nah, jadi kalau saya ngelihat Vandenberg itu pada saat kemarin itu sudah masuk membangun serangan ke final third, mereka emang kesulitan karena tidak melakukan drill-drill yang seharusnya bisa membongkar pertahanan lawan. Nah, ini yang menurut saya menjadi kelemahan terbesar dari dulu sampai sekarang seperti ini. Nah, kalau kita melihat kok bisa ya ada pemain-pemain atau klub-klub yang dia itu possession-nya rendah, tapi dia bisa menang. Karena dia mengandalkan counter attack gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh Shin Tae-yong pada saat dia, apa namanya, meramu timnas U23 kita atau timnas senior. Jadi dia tahu bahwa Indonesia itu harus bersabar. Mereka tahu bahwa kita memiliki kecepatan. Jadi pada saat dia memiliki kecepatan, kita akan jebak dia di sistem counter attack gitu.
Nah, makanya ketika ada counter attack kita masuk di situ. Biasanya yang diandalkan adalah pemain sayap sama pemain depan. Nah, ini kemarin kita nggak bisa melakukan counter attack sama sekali karena memang kita tidak dipersiapkan untuk melakukan counter gitu. Yang kemarin saya ngelihat transisinya pun pada saat dia masuk di tengah menuju ke final third, itu transisinya juga menurut saya terlalu stagnan. Jadi tidak banyak pemain-pemain yang follow up setelah mereka itu melakukan passing atau mencoba untuk membangun formasi itu nggak ada follow up yang baik gitu sehingga mereka tidak mencoba untuk main small sided games gitu. Mereka sangat bermain sangat sayap gitu ya, sangat lebar wide lapangannya. Jadi sudah penguasaan bolanya kita kuat, mereka itu bermainnya bermain sempit, tapi kita kita bikin mereka main wide nggak kepancing. Nah, ini yang menurut saya Van den Berg ini kurang kreatif juga dalam meracik meracik, menusuk apa namanya, serangan gitu. Oke. Oke, belakangan ini Mas Oki, itu kita jadi sering mendengar, membaca statistik yang shot on 0 shot on target. Pendapat Mas Oki gimana tuh? Mhm, Kita menang di ball position, bahkan, yang waktu pada saat kita lawan ini untuk senior dulu ya, waktu kita lawan Libanon, itu kita 81% ball position kita, tapi kita nol shot on target. Sementara si Libanon dari 19% dia 19% tapi dia masih punya 1 shot on target. Ini masalahnya di mana kira-kira Mas Oki? Yang senior dulu, yang senior. nah iya, Ini dari kalau sejak senior ya. Jadi Jepang tuh memang kita sudah sampai sekarang mhm, ini terus nih, banyak nol shot on target, padahal sudah ditambah terus lini depan mhm, kita kan, gitu. Dengan mhm. naturalisasi Betul, baru karena kan. memang jadi menurut saya konsepsi permainannya ini masih nggak jelas antara mereka mau main defensif, low block, atau kita bener-bener mau main open play. Jadi pada saat kita mau main open play, pemain tuh sadar ini nggak bisa dibongkar pertahanannya. Kita nggak punya permainan yang cukup cerdik, yang kuat sayapnya untuk bisa ngebongkar. Jadi ngebongkar pertahanan itu kan cuma ada dari 3 segi ya, baik dari tengah, sayap kanan, atau sayap kiri gitu. Nah, ini tidak ada, strategi yang bisa kita lebih persempit secara mikro, main dari kanan tuh seperti apa, ngebongkar dari tengah tuh seperti apa, switch play ke sebelah kiri seperti apa. Jadi saya nggak ngelihat ada hal seperti itu. Jadi saya ngelihat bahwa kurang kreatif. Padahal biasanya lawan itu kalau misalnya kita giring dia ke sisi yang sebelah kanan atau sebelah kiri, itu semua akan ikut. Jadi kita memiliki space yang kuat di satu sisi lain. Nah ini kemarin nggak main tuh switch play-nya. Jadi, satu kreativitas kita nggak ada, yang kedua kita nggak tajam atau nggak klinis, yang ketiga juga menurut saya kita memang nggak punya pemain yang memiliki naturally striker gitu. Memang nggak ada sama sekali. Oke, tapi gini Mas, bagaimana menurut pendapat Mas Oki, kan kita punya yang baru tadi ya, Miliano Jonathan yang baru, Ole kan memang lagi nggak Ya, main sama Mauro kemarin, Zylstra. Mauro Zylstra ya kan, terus, di tengah, di sisi ininya, di yang baru lagi ada Adrian Wibowo. Menurut Mas Oki, Mhm. seperti apa apakah memang yang pemain-pemain yang dinaturalisasi yang terbaru ini secara, kualitas, apakah memang jauh lebih baik dibandingkan seperti misalnya Raphael Struijk atau apa? Karena saya melihat tuh dulu kan Raphael Struijk itu kan ditugaskannya kan untuk, mengacak-ngacak pertahanan lawan, dan itu yang aku lihat belakangan ini di timnas senior tuh tidak ada, eee, pemain depan yang memfungsikan diri untuk seperti itu gitu. That's why mungkin salah satu yang tadi Mas Oki katakan, apa namanya, seperti tidak ada kreativitas gitu karena nggak ada yang pergerakan tanpa bola dari pemain untuk menarik pemain belakang lawan, pemain pertahanan lawan, tidak terlihat gitu loh dari beberapa pertandingan kemarin gitu. Menurut Mas Oki bagaimana? Iya, saya kira kalau pemainnya memang bagus, dia harusnya bisa memberikan perbedaan di lapangan. Mmm, Kalau memang pemainnya bagus. Di sini kan kemarin kelihatan bahwa 2 pemain baru masuk, saya nggak melihat, kita itu memiliki pemain grade A atau grade B bahkan ya. Jadi kalau saya lihat, saya bukan mengatakan mereka jelek ya, tapi kan pemain itu memiliki grade gitu. Jadi bukan berarti pemain itu, semuanya bisa dibilang bagus atau jelek, dia memiliki grade. Itu menurut saya dia masih grade D gitu, Mauro sama mmm, Emiliano gitu ya. Jadi, mhm, Emiliano sebenarnya cukup
cukup cukup bisa kreatif bergerak menurut saya. Namun Mhm. sayangnya, tidak ada partner yang memang cocok gitu, karena kan main bola itu semakin dia sering bermain bersama, dia akan semakin memiliki intuisi yang kuat antar pemain. Nah, ini Mhm. saya ngelihat disengage gitu ya, jadi disengage antara pemain juga. Jadi ya, penyakitnya masih sama dan bahkan menurut saya ini terlalu banyak eksperimen ya. Seharusnya, tidak begitu bereksperimen untuk di babak pertama begitu. Oke. Oke, berarti memang, mungkin penilaian kita hampir sama, tidak terlalu signifikan memberikan, eee, Iya, kontribusi gitu ya, kemarin kita lihat di laga iya, uji coba itu. iya, Oke, sekarang aku mau ke iya, U23, Mas. Seperti kita ketahui kita tahun lalu di 2023, 2002 ya 2024 awal, itu kita masih menjadi semifinalis, Piala Asia U23, Mas. Kali ini mhm, seperti yang kita ketahui, kita tidak lolos kualifikasi, bahkan di ASEAN cuman, Thailand dan Vietnam tetap konsisten mereka setiap Piala Asia mereka minimal masuk ke putaran final, final, tapi tidak dengan iya. kita. Kira-kira menurut Mas Oki apa ya masalahnya? Karena kemarin juga kita dengar bersama statement dari ketum federasi bahwa, pada saat kita sudah mulai tertahan dengan Laos, tiba-tiba keluarlah statement eee, kita target masuk putaran final Piala Asia, tapi fokus kita ke 2028 untuk Olimpiade. Itu sebenarnya menurut Mas Oki, federasi itu ada target nggak sih ya ke pelatih coach Gerald itu sebenarnya ada target nggak? Enggak, itu menurut saya cuma alasan aja. Jadi federasi sendiri kan bukan orang-orang yang paham bola ya, hanya paham berbisnis gitu. Jadi, Mmm, mereka selalu mengganti argumentasi, mengganti alasan. Jadi menurut saya itu hanya alasan aja sih. Apakah targetnya ada terhadap channel dan mereka tidak, cuma memang mereka berani sama orang bule gitu. Dan saya ngelihat bahwa, karena mereka begitu membesarkan apa namanya, terlalu banyak memuji ya, orang bule itu kalau udah banyak dipuji, mereka akan besar kepala banget gitu. Jadi karena udah mmm, terlalu banyak dipuji sama federasi, sekarang mereka di atas angin. Sekarang berani nggak mecat, orang-orang bule itu? Siap nggak? Udah ada penggantinya belum? Nggak ada. Jadi masalah target terhadap federasi saya nggak tahu juga ya. Mungkin ada, tapi ya mereka akan dengan gampang mengganti kalau memang mereka gagal gitu. oke. Menarik juga gitu, maksudku gini, eee, kita dulu kan kita gini, kita semua tahu dulu itu target-target terhadap pelatih itu apa. Contoh pada saat Piala Asia tahun lalu, 2 tahun lalu, itu STY itu diminta oleh federasi minimal targetnya adalah, lolos grup, oke, berarti which is itu perempat final. Kita semua tahu dan kita, STY menjawab itu dengan masuk ke semifinal. Tapi sekarang ini entah itu senior ataupun U23, kita nggak jelas sebenarnya arah dan priority-nya si federasi ini nih apa sih gitu loh Mas Mas Oki. Set pada saat misalnya kita kayak kemarin pada saat kita sudah mulai kalah kalah sama Jepang, sudah mulai apa, sebenarnya kita tidak terlalu bagus juga main pada saat lawan China karena kita cuma bisa lewat penalti, tiba-tiba sudah mulai ada narasi-narasi bahwa kita itu tidak ditargetkan untuk masuk Piala Dunia Piala Dunia 2026, tapi 2030 atau 2034. Sebenarnya ada apa sih gitu Mas Oki? Apakah federasi sudah mulai tidak percaya diri bahwa mereka bisa lolos ke putaran Piala Dunia, lolos Piala Dunia, sehingga selalu Enggak, berganti-ganti menurut saya gitu loh sebenarnya target ininya, dari awal statement-nya. federasi itu adalah iya, jadi memang dari awal bukan bukan target bola ya. Kalau kita bicaranya target jangka panjang bola atau target jangka pendek, pasti bahasanya bahasa teknikal bola gitu. Tapi kan Mhm, ini kan yang dipakai bahasa korporasi gitu. Jadi mhm, bukan bahasa-bahasa bola. Bola itu kan memang punya dua akar ya. Yang satu adalah akar managerial club, satu lagi itu adalah akar kepelatihan gitu. Nah, saya nggak ngelihat ada bahasa-bahasa kepelatihan sama sekali. Lebih banyak ini adalah
bagaimana timnas kita bisa menjadi lebih baik. Kita fokus pada timnas, jualan jersey, apa namanya rumput stadion begini. Jadi lebih banyak ke bahasa manajerial bukan bahasa target gitu. Mereka sendiri nggak berani ngomongin tentang target jangka panjang. Paling gampang kan kalau memang dia punya target Piala Dunia itu bukan dari pelatihnya, tapi dari ekosistemnya yang diperbaikin gitu. Anggaplah Mhm. dia mengatakan kita akan memperbaiki, kita ingin masuk target 2034 ya. 2034 emang mereka sudah mencoba untuk memperbaiki ekosistem grassroots misalnya pembinaan. Kan enggak juga. Jadi gimana kita punya target 10 tahun lagi kalau dari sekarang aja udah nggak dimulai gitu loh. Jadi ya saya kira apa namanya mereka nggak terlalu paham tentang target sih. Jadi artinya siapapun pelatih yang mereka bawa, mereka pasti akan berikan targetnya target-target jangka pendek gitu. Mungkin itu. Oke, Mas Oki, tapi ini kita tuh bingung ya, jadi kita selama ini tuh, eee, dikasih harapan, lalu harapan itu juga di-cancel sendiri oleh federasi, harapan diberikan oleh federasi dengan misalnya mengatakan, "Oh, ini kepelatihan terbaik." Jadi banyak pencitraannya ya kalau menurut saya gitu. Sehingga dan belum lagi, statement-statement yang aku nggak ngerti, humasnya PSSI itu siapa sih sebenarnya gitu. Karena komunikasi publiknya itu sangat buruk menurut saya gitu, menurut aku ya gitu loh. Jadi terlalu narsis, terlalu haus validasi yang hingga dia jadi bumerang. Dan akhirnya hanya keluarlah gimik-gimik yang seperti Mas Oki bilang gitu, yang menurut saya itu tidak sehat juga untuk kita para supporter gitu kan. Karena supporter tuh akhirnya beradu di bawah gitu kan, ada kubu A, kubu B, kubu C gitu kan. Yang di mana sebenarnya menurut menurut saya tuh yang memulai itu justru statement itu bukan dari si kubu A, kubu B, kubu C ini, tetapi justru dari federasi sendiri gitu, yang membuat ini Oh. gitu. Sebenarnya ini emang ketidakmampuan orang-orang yang di dalam federasi itu dalam berkomunikasi atau, humasnya atau PR-nya ya gitu, Mas? Atau memang disengaja sih seperti itu, Mas? Ya saya kira karena ketidaktahuan mereka terkait dengan bola, akhirnya mereka bawanya ke isu-isu yang lain begitu. Karena ya paling gampang kan kalau misal memang federasi tahu bola ya, nggak mungkin lah ngambil pelatihan apa namanya orang pelatih-pelatih yang mediocre seperti itu gitu. Akhirnya dan juga saya nggak pernah lihat ada federasi lebih menonjol daripada pelatih gitu. Kalau Mmm, ditanya siapa ketua federasi Jepang, nggak ada yang tahu siapa ketua. Saya sendiri yang melatih di Inggris aja nggak terlalu tahu siapa itu ketua federasi yang di Inggris ya. Bahkan humas yang turunnya pun bukan dari federasi, humas yang turun itu adalah dari tim kepelatihan. Nah kalau ini kan nggak apa namanya ada sebuah apa secara tersirat ya keinginan ketua federasi itu mendominasi ruang ganti, ingin mencoba untuk mengambil tongkat komando, sebentar-bentar ngomong A, sebentar-bentar ngomong B, dan sebagainya. Jadi, lebih banyak menonjolnya federasi. Nah, kalau federasi yang menonjol ini kan sebenarnya kan bukan tentang teknik bola harusnya, tentang membangun ekosistem. Jadi nggak nyambung aja gitu ketika ketua federasi atau misalnya orang-orang federasi yang harusnya bicara tentang ekosistem bola, manajerial bola, bagaimana tahapan jangka panjang, ini ngomongin tentang yang ada di lapangan gitu. Jadi sebenarnya nggak nyambung dan itu sudah apa ya tidak sesuai dengan konsep bola dimanapun gitu. Nah ini kelihatan banget bahwa pengen cari panggungnya. Gampangnya begitu aja sih. Kalau mau jadi ketua federasi harusnya ikhlas aja, nggak usah tampil. Yang penting ekosistemnya diperkuat, strateginya diperkuat, menjalin banyak partnership dengan berbagai pihak stakeholder gitu. Jadi seperti itu. tapi menurut Mas Oki sebenarnya untuk apa beliau cari panggung ya? Orang-orang di federasi itu cari panggung untuk apa ya? Ya, saya nggak tahu kalau mau cari panggung mungkin ada yang mungkin politik, mungkin ada yang bisnis, saya juga nggak paham ya. Cuman yang Nah, jelas jarang sekali federasi itu turun sampai seperti itu, bahas tentang pemain-pemain itu jarang sekali ya yang saya lihat gitu. Jadi kebanyakan itu adalah mukanya pelatih, pelatih itu adalah jadi humasnya juga gitu. Jadi apapun yang terjadi itu adalah bicara tentang bolanya, bukan bicara tentang apa hal yang di belakang itu gitu. Jadi kalau kita menurut saya terlalu terekspos kepada federasinya. ya.
Mas, ini menarik ya, bicara soal politik tadi. At ini menurut pandanganku, mungkin boleh dikoreksi Mas Oki, menurut Mas Oki gimana? Belakangan semenjak, eee, arus teriakan stay out dan sebagainya dan, sampai sekarang, sepertinya gini, cara-cara di politik, cara-cara komunikasi di politik, atau cara-cara, menarik menarik simpati di politik itu diterapkan di sepak bola, Mas, dengan banyaknya buzzer-buzzer. Aku mau tanya dulu sama Mas Oki sebenarnya buzzer di sepak bola itu ada nggak? Halo, Mas Oki, kedengeran nggak? Ya itulah, makanya saya bilang bahwa filosofi olahraga itu kan sebenarnya unifying ya, dia menyatukan. Jadi meskipun kita ini berbeda berbeda warna politik, tapi dengan olahraga itu kita menyatukan gitu. Ya dan, olahraga itu sejatinya juga, mensejahterakan bangsanya karena dia juga memiliki dampak terhadap ekonomi, memiliki dampak terhadap kesehatan. Jadi bicara olahraga itu seharusnya jauh dari permusuhan, dari akar-akar musuh, jadi politik, saling melawan itu harusnya nggak ke arah sana gitu. Nah, jadi kalau misalnya sudah ada buzzer, sudah ada orang-orang yang akhirnya apa ya namanya, main perang opini di media untuk mendukung federasi, itu udah kelihatan banget politik di belakangnya gitu. Karena di negara manapun, itu jarang banget ada orang membela federasi, hampir nggak pernah ada sejarahnya federasi dibela. Ngapain orang ngebela federasi gitu? Nggak pernah ada sejarahnya federasi dibela daripada klub bolanya gitu. Nah jadi kalau misalnya ada federasi di bola, apa namanya federasi dibela, ya jelas berarti memang mereka menggunakan buzzer dan orang-orang yang membela itu cuma dua kemungkinan antara buzzer atau memang pecinta federasi gitu. Yang mana bola itu adalah pecinta bolanya harusnya, bukan federasinya. Jadi agak aneh Eee, ya kalau misalnya federasi bisa mendapatkan tempat yang begitu luar biasa gitu. Karena federasi sejatinya nggak perlu mendapatkan tempat. Dia itu adalah man behind the gun gitu.